Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Sanda Nur Azizah dengan NIM 1262042132004 dari Teknik Matematika 4D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai turunan orde tinggi dan teknik pengintegralan pada Maple. Yang pertama yaitu turunan orde tinggi. Jika Y sama dengan Fx merupakan fungsi yang diturunkan, maka turunannya F merupakan fungsi yang dalam hal ini F disebut turunan pertama dari F aksen, kemudian dapat diturunkan lagi dinotasikan dengan F double aksen atau turunan kedua dari F, dan seterusnya. F aksen juga dinotasikan dengan D kuadrat Y per DX kuadrat dalam notasi Leibniz. Sedangkan sintaks pada Maple sendiri dengan div kemudian buka kurung f, xn tutup kurung. Kita masuk pada contoh soal, yaitu yang pertama, tentukan turunan kedua dari fungsi fx sama dengan sin 2x. Tentukan pula turunan fungsi ketiga dan turunan fungsi keempat. Kita harus mendefinisikan dahulu soalnya tadi. Fx sama dengan sin 2x. Kita buka Maple, kita tulis f titik 2 fx sin buka kurung 2, kalau 2x kita menggunakan bintang, bakal menggunakan bintang x, kemudian kita enter. Nah, fx sin 2x, kemudian perintahnya kita menggunakan sintaks tadi, div fx, kalau yang kedua jadi gini, div f x 2, kita enter. Nah, minta sin 2x, kemudian kita mencari turunan ketiganya, div f x, x s 3, enter. Kemudian kita mencari yang keempat, soalnya tadi pada soal adalah mencari turunan kedua, ketiga, dan keempat. Div f x, x 4, kita enter. Jawabannya 16 sin 2x turunan keempatnya, kita lihat. Nah, ini jadi benar ya. Kemudian materi berikutnya yaitu mengenai pengintegralan pada Maple. Kalkulus Staden untuk integral. Maka dalam sebab ini dibahas mengenai cara mencari integral dengan menggunakan kalkulus Staden-Peck. Meskipun Maple telah menyediakan perintah untuk mencari integral dengan cepat, akan tetapi teknik integralan sangat perlu atau sangat penting untuk dipelajari, terutama pada pembelajaran kalkulus integral. Penggunaan kalkulus Staden-Peck pada integral hampir sama pada pencarian limit dan turunan, seperti halnya pada pembelajaran sebelumnya. Dengan sintaks, kita harus menuliskan dulu with Staden titik 2 min kalkulus 1, dan kemudian kita mengetikkan info level Staden titik 2 sama dengan 1. Kita mengetikkan itu dulu ketika sebelum mengerjakan soal. Kemudian terdapat beberapa aturan pada teknik pengintegralan, seperti halnya pada tabel berikut ini, ada sin, cos, tan, cosec, sec, cot, dan lain sebagainya. Ada juga ln, kemudian eksponen. Kemudian kita masuk pada contoh soal. Dengan menggunakan Staden-Peck, tentukan integral berikut. Misalkan, soal yang pertama, misalkan fx sama dengan 2 sin x, sedangkan soal kedua fx sama dengan x plus 1 kuadrat e pangkat x. Kita harus menuliskan dulu atau mengetikkan with Staden kalkulus 1. Kita ketikkan dulu pada Maple, with Staden titik 2 min kalkulus 1. Kita enter. Nah, semisal sudah muncul ini,
tulisan berwarna biru ini, jadi kita sudah benar dalam menuliskan sintaksnya atau perintahnya. Kemudian sintaks selanjutnya yaitu info level student 1. Info level ini pakai kurung siku ya, student tutup kurung siku titik 2 sama dengan 1. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita mendefinisikan fungsi atau mendefinisikan soal, yaitu fx sama dengan 2x sin x. Fx sama dengan 2x, kalau perkalian menggunakan bintang, 2x bintang lagi sin x. Nah, 2x sin x. Kemudian langkah pertama yang dapat dilakukan dengan menggunakan aturan konstan multiple. Kita ketika mencari integral, maka rule konstan multiple integral fx, x. Rule 2 kurung siku konstan multiple tutup kurung siku, kita buka kurung biasa, kita menuliskan integral, buka kurung lagi fx, x. Kita enter. Nah, ini 2x integral dari 2x sin x dx sama dengan 2 buka kurung integral sin x dx. Kita lihat apakah sama. Nah, ini sama ya. Selanjutnya dapat digunakan aturan integral parsial atau parts. Misalkan akan dicari integral fx g aksen x dx sama dengan fx gx min integral gx f aksen x dx. Dengan integral parsial, maka penulisan aturan ini adalah rule part fx, gx. Untuk integral perkalian tersebut dapat dipilih fx sama dengan x, sedangkan gx sama dengan min cos x. Untuk sintaksnya pada mapel kita mengetikkan rule part x, min cos x. Kita coba. Rule buka kurung siku part x, min cos x, min cos x. Baik kurung siku lagi, akan persen. Kita enter. Seperti ini. Apakah sama min 2 cos x, min 2 integral 2 cos x. Nah, sama ya. Langkah selanjutnya yaitu dengan diberikan aturan konstan multiple lagi. Kita coba. Rule konstan multiple tutup kurung siku persen. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi dari sini kan ini min 2 dikali integral min cos. Kita kalau menggunakan konstan multiple, kita menjadi soal yang awalnya negatif menjadi positif. Ini ya, plus 2 integral cos x dx. Untuk langkah selanjutnya integral terakhir yang diperoleh dapat diselesaikan dengan aturan kosinus. Nah, ini merupakan langkah terakhir, rule cos persen. Kita coba. Rule buka kurung siku cos persen. Enter. Nah, hasilnya seperti ini. Min 2 integralnya sudah tidak ada ya. Jadi ini sudah benar. Min 2x cos x plus 2 sin x. Kita lihat. Min 2 cos x plus 2 sin x. Jadi sudah benar. Kemudian untuk soal yang kedua, soalnya adalah misalkan fx sama dengan x plus 1 kuadrat e pangkat x. Kita harus mendefinisikan dahulu pada mapel dengan mengetikkan seperti tadi. Ini e-nya diganti eksponen. Fx
X plus 1 pangkat 2 kuadrat. Kalau tadi kan perkalian menggunakan bintang, eksponen X. Kita enter. Nah, seperti ini sudah terdefinisi. Sedangkan langkah berikutnya yaitu dengan mengganti atau memisalkan X plus 1 menjadi U. Kita dengan mengetikkan change rho change U sama dengan X plus 1. Enter. Rho sama X plus 1. Kita harus menuliskan integral juga. Integral kalau di sini kan fx pada soal fx. Nah, maka pada pengetikan di jawaban atau pada penyelesaian kita harus menuliskan fx. Ini salah ya. Integral fx, x. fx, x. Nah, seperti ini. X plus 1-nya menjadi U. Kita lihat seperti ini ya, sama kayak tadi. Kalau di sini kan U-1, tapi kalau pada mebel -1 plus U sama saja. Kemudian langkah selanjutnya yaitu dengan menuliskan sintaks rho parts U kuadrat rho U pangkat 2 eksponen U-1 U-1 kemudian tutup kurung siku persen. Nah, seperti ini hasilnya. Untuk langkah selanjutnya yaitu menggunakan perintah konstan multiple. Konstan multiple. Kita tuliskan persen dulu, kita enter. Nah, seperti ini hasilnya. Setelah menuliskan sintaks konstan multiple, selanjutnya diterapkan aturan integral parsial dengan mengambil FU sama dengan U, sedangkan GU sama dengan E pangkat U-1 dengan menuliskan rho parts U eksponen U-1. Kita coba rho parts U eksponen U-1 persen. Seperti ini. Selanjutnya hasilnya seperti ini ya, sama kayak tadi pada mapel. Langkah berikutnya yang dimisalkan Y sama dengan U-1. Kalau pemisalan kita menggunakan change, jangan lupa. Change Y sama dengan U-1 kurung siku persen, enter. Nah, seperti ini hasilnya. Untuk langkah berikutnya atau langkah terakhir yang dapat ditempuh yaitu dengan
mengetikkan rule eksponen. Rule eksponen persen. Nah, ini sama kayak tadi ya, eksponen sudah tidak ada bentuk integralnya. Nah, setelah tidak ada lagi bentuk integral, langkah berikutnya adalah menyatakan Y kembali sebagai U-1. Kemudian kita juga menyatakan dari U menjadi X-1 dengan menuliskan rule revert. Kita coba. Rule revert persen. Kita enter. Nah, ini kemudian kita mengganti lagi, mengganti pada awal lagi dari U menjadi X-1. Kita perlu menuliskan rule X revert lagi. Nah, hasilnya akan seperti ini. E pangkat X kuadrat plus E pangkat X. Apakah sama? Nah, hasilnya sama. Ini ya hasil akhirnya. Itu tadi penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam bertutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.